Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edisti dengan NPM 22082601153. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang miologi, yang mana didefinisikan miologi ini merupakan cabang anatomi yang mempelajari struktur, fungsi, jenis, mekanisme kontraksi, serta kelainan otot pada tubuh manusia. Otot sendiri menyusun kurang lebih 40-50% berat badan manusia. Nah, untuk miologi ini memiliki beberapa klasifikasi. Ada dua klasifikasi, yang mana yang pertama itu klasifikasi menurut struktur dan juga kontrol. Yang kedua itu klasifikasi otot berdasarkan bentuknya. Nah, untuk berdasarkan struktur dan kontrol, miologi ini ada tiga, yaitu ada otot rangka, ada otot jantung, dan juga otot polos. Nah, untuk otot rangkanya sendiri atau skeletal muscle, dianya itu melekat pada tulang melalui tendon, gerakannya gerak secara sadar, eh, terus dianya itu cirinya itu lurik, silindris, panjang, multinukleus, dan juga tipis. Untuk otot jantung atau cardiac muscle, dianya itu menyusun miokardium. Terus dianya itu gerakannya tuh secara tidak sadar. Nah, kalau untuk otot polos sendiri, dianya itu terdapat di organ dalam seperti usus, terus lambung, pembuluh darah, dan organ dalam lainnya. Nah, gerakannya itu dia secara tidak sadar. Nah, lanjut untuk fungsi-fungsinya sendiri. Yang pertama itu otot ini menghasilkan gerakan, terus mempertahankan postur dan keseimbangan tubuh, menstabilkan sendi, menghasilkan panas, dan juga menyokong organ tubuh dan juga melindungi struktur dalam. Untuk oke. Eh, untuk mekanisme sendiri, yang mana terjadi mekanismenya ini, yang mana infus saraf ini merangsang, yang mengakibatkan asetilkolin dilepas di sinaps neurotransmitter. Nah, yang mengakibatkan potensial aksi menyebar ke membran sarkolema dan juga tubulus T. Penyebaran ini mengakibatkan ion Ca+ keluar dari retikulum sarkoplasma. Nah, Ca+ ini memberikan eh, berikatan dengan troponin yang mengakibatkan terbentuklah tropomiosin, bergeser, mengakibatkan tropomiosin ini bergeser. Nah, setelah itu kepala miosin ini dianya itu menempel ke aktin yang mengakibatkan penempelan ke aktin yang mengakibatkan pemendekan sarkomer yang terjadi. Terus setelah terjadinya pemendekan akan mengakibatkan ATP diperlukan untuk melepas ikatan dan juga relaksasi. Nah, eh, setelah itu untuk setelah itu untuk mekanisme eh, setelah itu untuk struktur otot rangka. Nah, struktur otot rangka ini itu ada di sini saja akan membahas struktur otot rangka saja, yang mana di sini itu ada epimisium, terus ada perimisium, endomisium, serabut otot, miofibril, dan juga sarkomer. Nah, kalau epimisium ini eh, dianya itu membungkus seluruh otot. Terus kalau misalnya perimisium membungkus berkas serabut otot, dan juga kalau endomisium dia membungkus tiap serabut otot, serta kalau serat otot dianya itu sel otot panjang memiliki banyak inti. Nah, untuk jenis gerakan otot, jenis gerakan otot itu kan ada fleksi, ekstensi, eh, adduksi, rotasi, supinasi, pronasi, elevasi, depresi,
inversi, inversi, eversi. Nah, masing-masing ini yang mana kalau fleksi itu dianya meneku, kalau ekstensi meluruskan, abduksi menjauhi dari garis tengah tubuh, adduksi mendekat ke garis tengah tubuh, supinasi telapak tangan ke atas, pronasi telapak tangan ke bawah, elevasi mengangkat, depresi menurun, inversi dan juga eversi itu gerakan telapak kaki dan ke dalam. Nah, untuk oke, okay, untuk untuk gangguannya sendiri itu gangguan otot itu ada atrofi yang mana ototnya, terus hipertrofi, membesarnya otot, kram, dianya itu kontraksi mendadak dan juga nyeri, distrofi otot, miastenia gravis, yang mana miastenia gravis itu penyakit autoimun yang mana dianya itu dapat melemahkan otot, polimisium dan juga tetanus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf lebih dan kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.